Puluhan ribu tahun yang lalu, bumi. Alien dalam bentuk manusia mengunjungi bumi. Dia minum cairan hitam yang aneh. Segera setelah itu, alien mulai menderita. Dan tubuh alien mulai membusuk. Segera setelah, dia jatuh di bawah air terjun dan tenggelam ke dalam air. Waktu telah berlalu sejak saat itu. Arkeolog Elizabeth dan Charlie melakukan ekspedisi ke sebuah pulau terpencil di Skotlandia. Di dalam gua, mereka menemukan mural peta ruang angkasa. Bahkan mural ditemukan tidak hanya di gua itu tapi di banyak tempat di bumi. Mereka pikir itu adalah undangan dari nenek moyang umat manusia. 4 tahun kemudian, berdasarkan peta ruang angkasa, mereka pergi ke planet yang tidak diketahui yang disebut ELF 223. David adalah robot android yang terlihat seperti manusia. Dia mengurus seluruh kru yang hibernasi. Setelah 2 tahun, mereka mendekati tujuan mereka. David membangunkan semua orang yang sedang berhibernasi. Sebelum eksplorasi, Vickers, manajer umum, menunjukkan hologram Peter yang mensponsori eksplorasi. Peter mengatakan bahwa dia ingin mengungkapkan asal-usul manusia. Dia memanggil Elizabeth dan Charlie. Dan dia menginstruksikan mereka untuk memberitahu kru lain tentang ekspedisi. Mereka singkat studi arkeologi mereka. Dan mereka mengatakan tujuan ekspedisi ini adalah untuk bertemu nenek moyang umat manusia, yang disebut insinyur. Tapi yang lain berpikir bahwa apa yang mereka katakan adalah omong kosong. Bahkan Vickers, kepala ekspedisi, tidak mempercayai mereka dan memperingatkan mereka untuk tidak pernah menghubungi insinyur. Sementara itu, Prometheus mencapai atmosfer. Ada udara dan air, tapi tidak ada tanda-tanda peradaban di mana saja. Pada saat itu mereka menemukan struktur buatan. Mereka mendarat dengan aman di dekat struktur, dan kru bersiap-siap untuk eksplorasi. Para kru langsung masuk ke struktur buatan. Menyelidiki bagian dalam, anehnya mereka menemukan bahwa lingkungan di dalam seperti bumi. Semua orang melepas helm mereka dan melangkah lebih dalam. David mengenali huruf-huruf di dinding, dan dia menekan tombol. Pada saat itu, hologram insinyur kuno melewati mereka. Mereka mengejar hologram. Dan mereka menemukan mayat insinyur yang mati di sana. Takut, Piefield mengatakan dia akan kembali ke pesawat ruang angkasa sekarang. Milburn setuju dengannya, dan keduanya kembali ke pesawat ruang angkasa. Para kru terus menyelidiki struktur. Segera setelah itu, David menafsirkan surat kuno itu dan berhasil membuka pintu. Mereka masuk ke dalam. Ada kepala insinyur, patung kepala raksasa, dan banyak toples di ruangan itu. Di luar, badai elektrostatik akan datang. Kapten memerintahkan kru untuk segera kembali. Elizabeth mengambil kepala insinyur dan bersiap untuk kembali dengan cepat. Sementara itu, David diam-diam mengambil toples dalam momen yang membingungkan. Para kru kembali ke pesawat ruang angkasa untuk melarikan diri dari badai elektrostatik yang cepat mendekat. Mereka semua kembali dengan selamat, tapi Kapten Janek mengatakan Vayfield dan Milburn belum kembali. Vayfield dan Milburn tersesat dalam struktur. Kapten memanggil mereka, dan dia bilang dia tidak bisa pergi sekarang karena badai elektrostatik. Dan dia bilang dia akan menjemput mereka segera setelah badai berhenti. Sementara itu, begitu Elizabeth naik ke pesawat ruang angkasa, dia mulai meneliti kepala insinyur itu. Letakkan sengatan listrik di kepala insinyur. Anehnya, kepala insinyur bereaksi terhadap guncangan. Tapi tiba-tiba dia terlihat kesakitan dan meledak. Setelah beberapa saat, hasil tes genetik keluar. Yang mengejutkan, hasilnya menunjukkan bahwa DNA sang insinyur cocok dengan DNA manusia. Sementara itu, David diam-diam menghubungi seseorang tanpa ada yang tahu. Lalu ia mengeluarkan setetes cairan hitam dari toples. Dan kemudian dia memasukkannya ke dalam minuman keras dan membuat Charlie meminumnya. Charlie menghabiskan malam yang panas bersama Elizabeth. Sementara itu Vayfield dan Milburn berjalan mengelilingi struktur. Mereka tiba di ruangan tempat toples berada. Mereka melihat sekeliling ruangan.
Pada saat itu, makhluk aneh mendekati mereka. Mereka melihat makhluk dengan heran. Tiba-tiba makhluk mulai menyerang mereka. Fayfield buru-buru memotong makhluk. Tapi helm Fayfield yang telah ditembak oleh cairan itu mulai mencair. Dan Milburn dibunuh oleh makhluk aneh. Keesokan paginya, Charlie merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Sementara itu, Kapten terlambat menyadari bahwa Milburn dan Fayfield telah kehilangan kontak. Kapten bergegas ke struktur untuk menjemput mereka. Mereka menemukan Milburn, tapi dia sudah mati. Sementara itu, David berjalan sendiri untuk memperbaiki peralatan pemindaian. David menemukan tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Melihat sekeliling, dia secara tidak sengaja menemukan kokpit seorang insinyur. Di sana, David belajar bagaimana mengendalikan pesawat ruang angkasa insinyur melalui hologram insinyur. Dia juga menemukan seorang insinyur berhibernasi. Sementara itu, kondisi Charlie mulai memburuk dengan cepat. Jadi kru bergegas kembali ke pesawat ruang angkasa. Tapi Vickers menolak embarkasi Charlie. Kapten Janek memerintahkannya untuk minggir sekarang. Tapi Vickers memegang penyembur api dan mati-matian menghalangi Charlie. Charlie mengatakan Elizabeth bahwa dia mencintainya dan dia mendekati Vickers. Vickers memperingatkan Charlie untuk tidak mendekat. Akhirnya, Vickers membakar Charlie sampai mati. Elizabeth menjerit saat melihat dan pingsan. Setelah beberapa saat, dia mendapat tes untuk virus tersebut. Mengejutkan, hasil tes menunjukkan bahwa dia hamil. David bahkan mengatakan kepadanya bahwa perutnya mengandung bentuk kehidupan yang tidak diketahui yang bukan manusia. Dia bilang singkirkan sekarang juga, tapi David bilang dia tidak bisa. Akhirnya, kru memutuskan untuk hibernasi dia sampai mereka kembali ke bumi. Untungnya, Elizabeth bangun saat ini dan melarikan diri dari kamar. Dia langsung menuju ruang operasi. Dan dia mencoba menyingkirkan makhluk itu sendiri dengan menggunakan alat bedah. Dan dia mencoba menyingkirkan makhluk itu menggunakan instrumen bedah surgical. Untungnya, dia berhasil mengeluarkan makhluk itu dari perutnya. Tapi makhluk mulai mengamuk. Dia mengunci makhluk dan keluar dari ruang operasi. Sementara itu, Kapten menangkap sinyal Fayfield di dekat pesawat ruang angkasa. Dia membuka pintu pesawat ruang angkasa. Fayfield, terkena cairan hitam, sudah berubah aneh. Tiba-tiba Fayfield mulai menyerang kru. Banyak kru meninggal dan bagian dalam pesawat ruang angkasa menjadi berantakan. Untungnya, Kapten Janek berhasil mengalahkannya dengan penyembur api. Sementara itu, setelah operasi, Elizabeth berjalan tanpa tujuan. Dia tidak sengaja bertemu Peter di kamar yang dia masuki. Elizabeth bertanya kepada Peter mengapa dia naik pesawat ruang angkasa. Tujuannya adalah kehidupan kekal. Elizabeth menjelaskan kepadanya betapa berbahayanya planet ini. Tapi Peter bilang dia tidak bisa pergi sampai dia menemukan rahasia tentang nenek moyang kita. Akhirnya, Elizabeth bersiap untuk kembali ke struktur. Dan dia kembali ke struktur bersama Peter dan timnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kokpit. David membangunkan insinyur berhibernasi. Segera, insinyur bangun. David mencoba berbicara dengannya. Tapi insinyur itu dengan kejam merobek kepala David. Dan dia mulai membunuh semua orang yang ada di sana. Elizabeth lari darinya. Insinyur meninggalkannya melarikan diri. Dan dia segera mengaktifkan pesawat ruang angkasa dan bersiap-siap untuk pergi ke bumi. Insinyur memiliki rencana untuk membawa cairan hitam ke bumi dan menghilangkan semua manusia. Elizabeth melihat ini dan segera menghubungi Kapten Janek. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghentikan pesawat ruang angkasa insinyur. Tapi Vickers memerintahkannya untuk pergi ke bumi sekarang juga. Kapten Janek tidak mendengarkan perintah. Dan mulai berencana untuk menghentikan pesawat ruang angkasa insinyur. Jadi Vickers lolos dari pesawat ruang angkasa dengan sekoci tepat sebelum kecelakaan itu terjadi. Kapten Janek menabrak pesawat ruang angkasa insinyur dan meledakkan dirinya sendiri.
akhirnya berhasil menghentikan pesawat ruang angkasa Insinyur. Setelah kecelakaan itu, puing-puing pesawat ruang angkasa mulai jatuh tanpa pandang bulu. Elizabeth dan Vickers lari dengan marah dari puing-puing. Tapi sayangnya, Vickers hancur sampai mati oleh pesawat ruang angkasa. Kurangnya oksigen, Elizabeth masuk ke sekoci untuk mendapatkan oksigen. Dan di sana, dia menemukan bahwa makhluk aneh dari perutnya telah berubah menjadi besar. Panggilan mendesak dari David. Dia mengatakan Insinyur akan pergi padanya, dan dia menyuruhnya melarikan diri. Tapi Insinyur sudah tiba di sekoci. Insinyur mulai menyerang Elizabeth. Pada saat itu, Elizabeth melepaskan makhluk yang terperangkap. Makhluk mulai menyerang Insinyur. Sementara itu, Elizabeth melarikan diri dari sekoci. Elizabeth, yang selamat sendirian, merasakan rasa putus asa yang luar biasa. Pada saat itu, David memanggilnya lagi. David mengatakan, dia bisa mengendalikan pesawat ruang angkasa, jadi datang menyelamatkannya. David bahkan mengatakan ada beberapa pesawat ruang angkasa lagi. Elizabeth menerima tawaran David dan memasuki pesawat ruang angkasa Insinyur untuk menemukan David. Secara mengejutkan, Elizabeth mengatakan bahwa dia akan pergi ke planet Insinyur, bukan ke bumi. Mereka berangkat ke planet Insinyur untuk mendengar mengapa mereka membangun manusia dan mencoba menyingkirkan mereka semua. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video, silakan berlangganan saluran saya.